Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mama Rayan. Kali ini aku bakal sharing tentang anggaran bulanan bulan September. Ada apakah bulan ini ya? Oke, kita akan lanjut. Jangan lupa siapkan peralatannya ya. Ada buku, pulpen, pensil gambar, dan juga dompet disiplin. Seperti biasa, aku akan mulai video ini dengan menuliskan basmalah bismillahirrohmanirrohim. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat aku yang bikin dan umumnya untuk semua sahabat Mama Ray yang menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya teman-teman, di like, comment, and subscribe. Jangan lupa semoga semua sahabat Mama Ray di rumah dan dimanapun berada selalu sehat walafiat, amin. Kali ini aku bakal bikin judul anggaran bulan September 2021. Gak kerasa ya sahabat Mama Ray, dari bulan ke bulan itu sekarang kita udah menginjak di bulan 9, yaitu bulan September, dimana setiap bulannya kita selalu bikin anggaran bulanan supaya tidak kebobolan di akhir bulan. Anggaran bulanan sangat-sangat sekali diperlukan, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang notabene pengatur keuangan di dalam rumah tangga, sehingga mudahkan kita untuk mengatur keuangan ya. Sahabat Mama Ray, pertama-tama seperti biasa aku selalu menuliskan nafkah suami. Nafkah suami itu nafkah bulanan, gaji bulanan yang diterima dari suami, yang harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Lanjut, lalu aku punya income ekstra dari penjualan online sebesar 200.000. Maaf sekali ya sahabat Mama Ray, ternyata ketulisnya 2 juta. Jadi maksudnya itu 200.000. Jadi total pemasukan aku di bulan ini 3.200.000 rupiah. Nah, dari 3.200.000 itu aku ambil dulu untuk tabungan sebesar 1 juta rupiah. Tabungan ini cukup lumayan besar ya, karena aku juga ingin menabung untuk biaya sekolah nanti, sekolah anak ya, untuk persiapan ataupun untuk tabungan yang lainnya. Jadi aku ambil 1 juta. Lalu untuk biaya sekolah anak itu kayak SPP dan juga untuk biaya-biaya yang lain di sekolah itu aku anggarkan 500.000. Lalu aku juga berencana ingin ngasih ke orang tua sebesar 300.000. Jadi total semua pengeluaran yang pertama kali diambil itu adalah 1.800.000 rupiah. Sehingga dari total income dan nafkah suami tadi 3.200.000 dikurang anggaran yang pertama kali diambil tadi sebesar 1.800.000. Jadi sisa yang harus kita atur nantinya sebesar 1.400.000 rupiah. Nah, 1.400.000 rupiah ini harus mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk belanja bulanan, dan yang lainnya. Kita simak sampai habis ya videonya sahabat Mama Ray. Bagaimana cara mengaturnya? Kali ini aku akan sharing aja, barangkali ada di antara sahabat Mama Ray yang keadaannya seperti aku saat ini. Nah, pertama-tama aku juga mau membagi anggaran yang tadi itu menjadi 2 bagian.
dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Karena bulan September itu kan 30 hari. Jadi aku bagi dulu yang pertama itu minggu pertama itu 1 sampai tanggal 15. Rinciannya apa aja? Mari kita lihat ya, sahabat Mamarai. Lanjut. Yang pertama itu ada belanja bulanan. Kemudian ada iuran. Karena aku tinggalnya di komplek, jadi harus ada iuran setiap bulan. Lalu untuk sedekah itu wajib hukumnya karena membersihkan harta kita ya. Meskipun enggak besar tapi kita harus bersedekah. Lalu untuk jajan anak, karena anak itu tidak tahu kalau kita tidak punya uang, yang penting dia jajan. Lalu untuk gas, galon, listrik, pulsa, lalu untuk beras, untuk PDAM karena aku di komplek juga pakainya PDAM gas Sanyo, dan terakhir untuk sayur dan lauk. Yuk kita lihat rincian dan total pengeluarannya ya, sahabat Mamarai. Pertama, belanja bulanan aku bagi 2 bagian. Pertama itu di minggu pertama aku ambil 100.000 untuk belanja bulanan, untuk iuran 50.000, untuk sedekahnya 50.000, untuk jajan anak itu 150.000, untuk gas 25.000, untuk galon 40.000, untuk listrik 50.000, untuk pulsa 25.000, untuk beras 22.000, untuk bayar air yaitu PDAM 100.000, untuk sayur dan lauk itu 175.000. Sehingga totalnya adalah 787.000. Nah, untuk memudahkan kita membagi, aku bulatin aja ya menjadi 800.000 untuk di minggu pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Anggarannya yang harus kita keluarkan itu 800.000. Syukur-syukur semuanya bisa kurang dari itu ya, sahabat Mamarai. Lalu lanjut di minggu kedua. Minggu kedua itu untuk keduanya aku bikin dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Yaitu untuk belanja bulanan yang kedua. Kalau misalkan di belanja bulanan yang pertama itu sudah pada habis, kita bisa belanja lagi. Kalau misalkan masih ada, nggak apa-apa, kita simpan aja uangnya. Lalu untuk jajan anak di minggu-minggu ketiga dan keempat, untuk gas, untuk galon, untuk listrik, untuk beras, untuk sayur dan lauk. Memang di minggu ini, minggu ketiga dan keempat itu pengeluarannya sedikit karena sudah dihabiskan di minggu pertama ya. Banyaknya untuk semua kewajiban, untuk semua yang terbayar itu harus di minggu pertama. Takutnya sudah habis ya kalau kita ambil di akhir-akhir minggu. Untuk belanja bulanan yang kedua, aku ambil anggaran 100.000. Kemudian untuk jajan anak 150.000, untuk gas 25.000, untuk galon 40.000, untuk listrik 50.000, untuk beras 22.000, untuk sayur dan lauk itu 175.000. Sehingga total semuanya itu 562.000. Untuk memudahkan juga, maka jumlah ini aku bulatkan ya, sahabat Mamarai, menjadi 600.000. Semoga ada sisa ya dari yang dianggarkan. Jadi pada intinya, kesimpulannya di minggu pertama atau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu pengeluaran yang harus dikeluarkan sebesar 800.000. Kemudian di minggu kedua yaitu minggu ketiga dan keempat itu sebesar 600.000. Sehingga totalnya menjadi 1.400.000. Nah, pas kan anggaran yang tadi telah direncanakan dengan anggaran yang sudah dirinci seperti ini. Jadi
Untuk sayur dan lauk di minggu 1 dan kedua itu 175.000 dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kita tandain dan warnain ya, 175.000 untuk dari tanggal 1 sampai 15. Berarti kita belanja 2 minggu sekali ya sahabat Mama Rai. Lalu untuk minggu kedua yakni ke tanggal 16 sampai tanggal 30 sama 175.000 juga. Nanti bisa di-share ya sama aku belanja 175.000 untuk belanja 2 minggu sekali. Setelah itu aku bakal ngasih tahu bagaimana cara menyimpan uang dengan anggaran-anggaran yang sudah dituliskan tadi ya. Aku pakai dompet disiplin biar uangnya juga kelihatan rapi, tersusun, tidak bercecer dan gampang untuk diambil. Nah, ini dimasukkan ya sesuai anggaran-anggarannya. Aku kali ini gak ada anggaran skincare karena memang bulan ini sangat-sangat sekali minim anggarannya. Jadi untuk skincare tidak ada. Dan juga semua skincare aku masih ada, jadi nggak usah beli. Untung kan anggarannya bisa dipakai ke yang lain. Memang untuk skincare itu tidak wajib, tapi kalau ada anggaran lebih kita bisa pakai walaupun tidak ada anggaran. Ketika anggarannya limit nggak apa-apa, nggak ada juga. Kondisi aja ya sahabat Mama Rai. Lalu setelah aku bikin anggaran bulan September, untuk memotivasi aku selalu bikin kata-kata mutiara, kata-kata penyemangat yang bisa membuat aku lebih memaknai besar kecilnya penghasilan ataupun rezeki yang Allah berikan. Kali ini aku menuliskan salah satu kata dari Ustadz Hilman Fauzi, yaitu bersyukur itu adalah saat kita menerima sedikit tapi merasa itu banyak, dan ketika kita memberi banyak tapi merasa itu masih sedikit. Sebesar apapun uang yang kita punya, tetap aja kita sebagai manusia mempunyai hawa nafsu yang akan selalu kurang dan kurang. Kalau kita bersyukur, semua itu akan hilang ya, karena kita merasa cukup, walaupun itu sedikit, itu banyak, kita merasa cukup dan tidak merasa kekurangan. Dan sebaliknya kita juga harus memberi itu sebanyak-banyaknya dan semampunya juga, karena kalau memberi itu harus ikhlas juga. Keikhlasan itu kan datangnya dari diri kita sendiri ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis ya sahabat Mama Rai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.